Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil analisis kampanye digital kesehatan pada media TikTok dengan judul Ganti botol plastik dengan tumbler, langkah kecil untuk dampak lebih besar. Dengan anggota ada Siti Reka Sabela, lalu ada Nadia Fahira, ada Virgi Panajwa, ada Salma Mardiah, dan Dina Yuliana. Sebelum masuk ke penjelasan materi, kami akan memperlihatkan terlebih dahulu hasil video konten yang kami buat di TikTok. Setiap tahun, jutaan botol plastik mencemari lautan kita, merusak ekosistem, mengancam kehidupan laut, dan akhirnya kembali kepada kita. Ini bukan lagi soal nanti, waktunya berubah, dimulai dari langkah kecil yang kita ambil hari ini. Botol plastik sekali pakai hanya digunakan sebentar, tapi butuh ratusan tahun untuk terurai. Ganti botol plastikmu dengan tumbler lebih hemat, sehat, dan ramah lingkungan. Edukasi tentang pentingnya mengurangi penggunaan plastik bukan hanya soal mengubah kebiasaan, tapi juga membangun kesadaran akan dampaknya bagi lingkungan dan masa depan generasi mendatang. Satu tumbler bisa menggantikan ratusan botol plastik setiap tahun. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Meskipun belum ada program resmi di kampus, mahasiswa dapat memulai gerakan sendiri untuk mengurangi sampah plastik. Dengan kreativitas dan semangat, kampanye sederhana ini mengajak teman-teman semuanya untuk membawa tumbler sendiri, mengurangi ketergantungan pada botol plastik sekali pakai. Inisiatif ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki peran dalam menjaga lingkungan. Maka dari itu, ayo mulai dari diri sendiri. Fasilitas kampus kini sudah menyediakan tempat pengisian air minum yang dimana mendukung penggunaan tumbler oleh mahasiswa. Langkah kecilmu hari ini untuk bumi yang lebih baik esok. Yuk, mulai dari sekarang, bawa tumblermu kemanapun kamu pergi. Kemudian untuk latar belakang, tujuan, dan media akan dijelaskan oleh Salma. Di sini ada latar belakang. Pada 2023, timbunan sampah nasional diperkirakan mencapai 64,6 juta ton, dengan 19,21% berupa sampah plastik. Angka ini bisa melonjak hingga 38,42% pada tahun 2050 jika tidak ada aksi nyata. Salah satu sumber utama adalah botol plastik sekali pakai, yang umum digunakan di lingkungan kampus karena alasan praktis. Meski banyak kampus sudah menyediakan dispenser air minum gratis, pemanfaatannya masih minim. Untuk mendorong perubahan, diluncurkan kampanye digital. Ganti botol plastik dengan tumbler, langkah kecil untuk dampak lebih besar. Kampanye ini menyasar mahasiswa melalui media sosial agar beralih ke kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya tujuan. Kampanye digital ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang dampak negatif penggunaan botol plastik sekali pakai terhadap lingkungan. Yang kedua, mendorong mahasiswa untuk beralih menggunakan tumbler sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, menginformasikan bahwa kampus telah menyediakan fasilitas dispenser air minum gratis yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa. Yang keempat, membentuk budaya baru di kalangan mahasiswa yang peduli terhadap lingkungan dan mendukung gerakan pengurangan sampah plastik. Dengan adanya kampanye ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami pentingnya pengurangan sampah plastik, tetapi juga turut serta secara aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui tindakan sederhana namun berdampak besar. Selanjutnya ada media. Di sini TikTok dipilih sebagai media utama kampanye ganti botol plastik dengan tumbler karena yang pertama pengguna besar dan potensi viral tinggi. Algoritma TikTok memungkinkan penyebaran luas dalam waktu singkat. Yang kedua, sesuai dengan target audiens. Mahasiswa dan generasi muda aktif di TikTok sehingga pesan lebih mudah diterima. Yang ketiga, interaktif dan partisipatif. Fitur komentar, like,
share, dan hashtag mendorong keterlibatan pengguna. Yang keempat, produksi konten mudah. Editing video praktis mendukung kampanye kreatif dengan alat sederhana. Yang selanjutnya, praproduksi, produksi, dan pasca produksi akan dijelaskan oleh Fahira. Yang pertama ada praproduksi. Pada tahap praproduksi ini, kelompok kami merencanakan kampanye digital dengan matang. Tema yang diangkat adalah ganti botol plastik dengan tumbler. Langkah kecil untuk dampak lebih besar. Yang dipilih karena relevan dengan isu lingkungan dan kehidupan mahasiswa. Kelompok Kelompok kami menyusun konsep serta pesan inti kampanye, membagi tugas sesuai peran, seperti penulisan naskah, pencarian lokasi, peralatan, dan talent, serta menjadwalkan waktu produksi dan koordinasi tim untuk kelancaran proses. Selanjutnya ada produksi. Pada tahap produksi, kelompok kami melaksanakan pengambilan gambar sesuai rencana dengan lokasi utama di sekitar kampus yang memiliki dispenser air minum gratis. Meskipun menggunakan kamera ponsel, proses produksi tetap memperhatikan kualitas gambar, pencahayaan, dan suara. Talent yang terlibat berperan sebagai mahasiswa pengguna Tumblr, menyampaikan pesan kampanye baik secara verbal maupun melalui teks visual. Lalu yang terakhir ada pasca produksi. Pada tahap pasca produksi ini, kelompok kami melakukan pengeditan video menggunakan aplikasi di ponsel dengan menambahkan teks ajakan, transisi, efek suara, dan musik latar. Caption dan teks informatif juga ditambahkan untuk memperjelas pesan kampanye. Video disesuaikan dengan format TikTok dan diunggah ke akun With Girl dengan tagar relevan. Tahap ini juga mencakup evaluasi awal dan persiapan monitoring setelah publikasi. Yang selanjutnya ada monitoring dan analisis konten kampanye yang dijelaskan oleh Virgiva. Oleh Dina. Baik, yang selanjutnya ada monitoring dan analisis konten kampanye. Pada monitoring ini dilakukan untuk mengamati sejauh mana kampanye mendapatkan perhatian dan respon dari audiens. Sementara untuk analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pesan kampanye serta bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku atau kesadaran masyarakat. Pada kampanye ganti botol plastik dengan tumbler langkah kecil untuk dampak lebih besar ini merupakan bagian dari edukasi kesehatan yang juga menyoroti dampak lingkungan dari penggunaan plastik sekali pakai. Dengan menggunakan platform TikTok, kampanye ini disampaikan dalam bentuk video singkat yang menampilkan ajakan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mulai membawa tumbler sendiri dalam aktivitas sehari-hari. Nah, yang selanjutnya, monitoring kampanye digital akan dijelaskan oleh Virgiva. Selanjutnya, di sini itu ada monitoring kampanye digital. Yang pertama itu analisis sentimen yang terbagi menjadi tiga. Ada positif, negatif, dan juga netral. Yang pertama, sentimen positif. Bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Ada beberapa komentar positif seperti orang keren pakai tumbler. Guys, ajakin teman-teman bawa pakai tumbler juga. Oh my God, makasih edukasi dan remindernya. Ilmu yang bermanfaat dan juga nice info. Selanjutnya itu ada sentimen negatif, ada dua komentar negatif seperti tapi masih ada orang yang suka beli minuman botol plastik dan juga tapi walaupun udah pakai tumbler, pasti di belakang itu masih suka beli minuman kemasan plastik. Yang ketiga ada sentimen netral. Ada dua komentar netral seperti oke, infonya udah jelas dan juga ternyata ada kampanye soal tumbler juga ya. Selanjutnya ada analisis tren. Bisa dilihat dari gambar di samping.
Jadi, tagar memiliki peran penting dalam kampanye digital di TikTok karena membantu memperluas jangkauan, memperkuat pesan, dan memudahkan analisis keterlibatan audiens. Dalam kampanye, ganti botol plastik dengan tumbler, langkah kecil untuk dampak lebih besar. Tagar seperti mana tumbler lo dan yuk bawa tumbler mendorong partisipasi, sedangkan Go Green dan sampah plastik mengaitkan kampanye dengan isu lingkungan. Tagar Universitas Islam Bandung dan Fikum Unisba menargetkan komunitas lokal. Secara keseluruhan, penggunaan tagar membantu melacak tren dan mengukur efektivitas kampanye secara digital. Yang ketiga, ada analisis engagement. Konten kampanye digital ini memperoleh 790 views dengan 52 like, 11 komentar, 4 save, dan 26 share. Angka ini mencerminkan keterlibatan audiens yang cukup baik untuk skala kampanye komunitas. Like dan komentar menunjukkan apresiasi. Sementara 26 share menjadi bukti bahwa pesan kampanye dianggap relevan dan layak disebarkan. Adanya save juga menandakan bahwa konten dianggap penting untuk dilihat kembali. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan kampanye tidak hanya ditonton, tetapi juga mendorong interaksi dan penyebaran pesan secara luas. Yang keempat, ada analisis audiens. Konten kampanye digital ini menargetkan Sivitas Akademika Universitas Islam Bandung atau Unisba, khususnya mahasiswa di Kota Bandung. Dengan gaya santai dan juga relevan dengan kehidupan kampus, kampanye ini disesuaikan untuk menarik perhatian anak muda. Meski berskala lokal, keterlibatan seperti like, komentar, dan juga share menunjukkan bahwa pesan kampanye berhasil menjangkau dan menggugah kesadaran audiens sesuai target. Yang selanjutnya ada budaya kampanye digital. Budaya kampanye digital yang terbentuk dari konten ini bersifat edukatif, partisipasif, dan emosional. Pesan-pesan lingkungan dalam konten disampaikan secara visual dan menarik, sehingga mudah diterima oleh audiens. Tingginya angka interaksi seperti like, komentar, simpan, dan share pada konten tersebut menunjukkan bahwa audiens tidak lagi menjadi penonton pasif, melainkan turut berperan aktif dalam menyebarkan pesan. Kampanye semacam ini tidak hanya membawa nilai lingkungan dan gaya hidup berkelanjutan, tetapi juga menciptakan ruang digital yang informatif, sekaligus mampu mendorong perubahan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Virgiva. Selanjutnya di sini tuh ada etika, privasi, dan religiusitas. Yang pertama ada etika. Konten kampanye ganti botol plastik dengan tumbler, langkah kecil untuk dampak lebih besar ini mengedepankan etika lingkungan dengan mengajak perubahan kecil yang berdampak besar. Pesan disampaikan secara edukatif, solutif, dan tidak menyudutkan pihak manapun. Kampanye ini juga mendorong aksi kolektif yang bertanggung jawab terhadap bumi. Yang kedua ada privasi. Konten kampanye digital ini tidak menampilkan identitas pribadi individu secara eksplisit, tetapi hanya fokus pada visual simbolik serta narasi umum. Ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap privasi individu yang terlibat, seperti mahasiswa atau masyarakat umum, tanpa mengekspos informasi sensitif. Konten juga tidak menggunakan data atau wajah seseorang tanpa konteks izin yang jelas. Yang terakhir ada religiusitas. Konten kampanye digital ini, meski tidak secara langsung menampilkan simbol atau ajaran agama, namun kampanye ini mencerminkan nilai-nilai keberlanjutan dan tanggung jawab sosial yang sejalan dengan ajaran agama Islam. Dalam konteks Universitas Islam Bandung atau Unisba, pesan menjaga lingkungan selaras dengan prinsip Khalifah fil Ard, yang artinya manusia sebagai penjaga bumi. Ini mencerminkan bahwa kampanye tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga mengandung nilai moral dan spiritual. Yang selanjutnya, bentuk dan pengelolaan kampanye digital akan dijelaskan oleh Fahira. Bentuk dan pengelolaan kampanye digital. Kelompok kami melaksanakan kampanye digital dalam bentuk video pendek di TikTok karena platform ini efektif menjangkau generasi muda. Kampanye bersifat edukatif dan partisipatif dengan mengedukasi dampak negatif botol plastik
dan mendorong keterlibatan audiens melalui hashtag seperti Yuk Bawa Tumbler dan Mana Tumbler Lo. Pengelolaan kampanye dilakukan secara struktur, mulai dari perencanaan hingga analisis keterlibatan dengan strategi komunikasi visual dan emosional. Penggunaan hashtag menjadi kunci dalam membentuk komunitas digital sementara mendukung partisipasi publik. Secara keseluruhan, kampanye mencerminkan praktik komunikasi strategis di era digital, seperti dijelaskan oleh Sutherland pada 2020. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu kampanye digital melalui TikTok itu terbukti efektif menyampaikan pesan lingkungan secara edukatif dan juga emosional kepada masyarakat luas. Lalu penggunaan hashtag seperti You Bawa Tumbler berhasil membentuk komunitas digital peduli lingkungan dan memperluas jangkauan pesan. Tingginya engagement menunjukkan bahwa partisipasi aktif audiens dalam mendukung gaya hidup berkelanjutan melalui aksi sederhana seperti membawa tumbler. Kemudian di sini ada lampiran. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.